cuman industri asuransi jiwa tuh penetrasinya cuma 3%. Mhm, Jadi, kalau dari usaha dari kami adalah kami memiliki mulai dari 2020 kami memiliki jalur digital. Jadi mhm, dengan harapan supaya dapat mencakup masyarakat yang lebih luas, baik dari sisi literasi maupun penetrasi. Dan di tahun 2022 ini, kami juga tengah menyiapkan sesuatu dengan berkolaborasi dengan CT Corpora untuk mendisrupsi era digital di tahun ini dengan tujuan menciptakan sebuah platform digital insurance yang dapat mengakomodir kebutuhan proteksi bagi generasi muda. Jadi, kami mulai menggunakan digital untuk menjangkau pasar yang lebih besar lagi, karena memang teknologi ini memungkinkan kita untuk, bekerja dengan lebih efisien dan lebih dengan dampak yang lebih besar ya. mhm. Nah, juga kita melihat bahwa kesadaran masyarakat akan asuransi terkait setelah terjadi pandemi ini malah makin tinggi sebetulnya. Karena semakin banyak manfaat asuransi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan banyak juga contoh-contoh yang memang, baik untuk jadi masyarakat menyadari pentingnya memiliki asuransi. Nah, kami menggunakan kesempatan ini untuk menjangkau balik lagi, pasar yang lebih luas lagi, baik melalui jalur distribusi bank insurance ataupun telemarketing yang merupakan jalur utama kami, maupun juga jalur digital. Juga nanti tahun 2022 kami akan, me-launching jalur pemasaran digital. Kami Mhm, akan mencoba, jalur-jalur yang baru lagi, seperti itu sih mhm. untuk Seper penetrasinya. ya, seperti apa sih Bu roadmap-nya untuk jalur pemasaran digital ini agar semakin mudah dijangkau oleh masyarakat? Salah beberapanya adalah kita juga selain dari internal CT Corpora yang tentunya itu potensi pasarnya demikian besar ya, Mas, ya. Kita sendiri tahu bahwa itu sangat besar. Kami juga dari tahun 2020 itu kami sudah meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, apa namanya, dengan badan usaha selain bank, BUSB kita sebut, dengan kolaborasi produk seperti dengan marketplace, multi finance, industri digital lainnya juga. Contohnya adalah kita punya dengan, perjanjian dengan agregator seperti Livepol, Cermati, Cek Aja, Grab, dan bentuk kolaborasinya bisa berupa campaign dengan kolaborasi konten-konten melalui sosial media, terus memberikan literasi-literasi kayak, yang kekinian seperti itu, dan lewat artikel juga, yang lewat weblog atau media publisher, seperti itu. Mhm. Oke, terkait dengan kesiapan perusahaan asuransi untuk bersiap gitu ya Bu, kalau kita melihat untuk menerapkan PSAK nomor 74 atau IFRS 17 pada 2025 dan kalau kita lihat juga untuk mengenai contractual service margin. Seperti apa tanggapan dari PFI Megalife? Nah, untuk PSAK 74 sendiri, kami dari PFI Megalife, kami itu masih on track. Karena, balik lagi model bisnis kami juga ukuran bisnis kami itu masih tergolong belum besar dan masih muda, sehingga penerapan PSAK 74 ini masih relatif less kompleks ya daripada, perusahaan yang memang sudah lama berdiri. Nah, pada dasarnya kami mengikuti semua persyaratan yang terdapat dalam PSAK 74 ini sesuai dengan arahan OJK tentunya ya. Dan juga, kami saat ini sedang persiapan, dalam melakukan gap analysis dan juga implementasinya berikutnya. Tapi, apa yang kami lakukan terhadap PSAK 74 ini masih tetap on track. Mhm. Oke, terkait dengan contractual service margin seperti apa Anda melihatnya Bu? Nah, itu juga untuk dalam forum ini mungkin nanti akan didetailin lebih lanjut, dengan mungkin lebih ke CFO ya, lebih ke financial aspek ya, atau mungkin Mhm. actuarial aspek. Namun, dalam gap analysis dan juga penerapan PSAK 74, kami juga masih, dalam, melakukan gap analysis sih, Mas, Oke, seperti itu. baik. Nah, melihat tahun 2022 ada berbagai macam, kebijakan yang mungkin akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk kalau kita lihat ada peluang begitu untuk menaikkan suku bunga acuan, terus juga mengingat risiko inflasi juga yang bisa saja masih membayang-bayangi. Anda melihat seperti apa untuk kebijakan investasi industri asuransi jiwa termasuk di PFI Megalife, prospeknya di 2022 seperti apa, Bu? Kebijakan investasi kami tidak banyak berubah karena kami dari dulu dari PFI Megalife berdiri, kami tetap fokus pada investasi jangka panjang. Kami terus-menerus memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat, baik nasabah maupun non-nasabah, bahwa manfaat asuransilah yang terpenting dalam produk kami. Dan terkait untuk produk yang dikaitkan dengan investasi seperti unit link,
itu berbeda dengan manfaat asuransi, bahwa hasil investasinya merupakan potensial manfaat tambahan, di mana manfaat tambahan ini bisa digunakan untuk meng-cover biaya asuransi. Nah, manfaat tambahan ini ada syaratnya jika positif return-nya. Nah, kalau kondisi pasar baik, tentunya positif return. Nah, kalau kondisi pasarnya naik turun, ya tentunya itu akan naik turun ya, sehingga memang kembali lagi manfaat asuransi yang kami jual sebetulnya untuk perusahaan asuransi. Nah, untuk itu kami selalu senantiasa memberikan informasi setransparan mungkin dan menekankan kepada nasabah maupun calon nasabah kami bahwa terkait investasi itu selalu tergantung dari keadaan pasar. Dan itu kami tekankan berkali-kali dengan ada mungkin sales call, dengan ada statement-statement yang ada di dalam polis dan hal-hal lain yang memang point of touch kami kepada nasabah seperti itu. Nah, terkait dengan investasi, produk asuransi kami ini kan merupakan produk untuk perencanaan keuangan jangka panjang nasabah sebetulnya. Jadi dalam berinvestasi kami selalu mengutamakan analisa yang fundamental, kehati-hatian tinggi dan tetap disiplin dengan alokasi aset strategis yang telah kami tetapkan. Dan kembali lagi bahwa apapun yang terjadi dalam jangka pendek itu bisa fluktuatif, tetapi memang tujuan kami adalah jangka panjang, seperti itu. Oke, kalau untuk tentunya di tahun 2022 ini untuk pengembangan produk dan juga inovasi bisnis PFI Megalife seperti apa, Bu? Secara keseluruhan kalau untuk di awal tahun kan pertumbuhan kami di tahun 2021 itu pertumbuhan kami cukup lumayan 2 digit ya, Mas. Nah, harapan kami untuk 2022 kami juga lebih dapat mencapai lebih dari itu. Nah, untuk produk dengan pertumbuhan tertinggi kami adalah produk yang kami luncurkan tahun 2020, itu namanya Mega Investalink. Itu produk investment link US dollar. Itu memang performance-nya memang sangat bagus. Kebetulan waktu itu kan US dollar, bukan US dollar, pasar Amerika lagi memang bagus-bagusnya. Nah, juga yang kedua produk kami adalah Mega Saving Protection, yaitu produk endowment. Pertumbuhan premi dari kedua produk ini tuh 3 kali lipat dari tahun ke tahun gitu. Jadi kalau memang kedua produk itu digabungkan, itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan premi kami 60-an% dari total premi bruto kami. Jadi dan di pertengahan tahun 2021 kami juga meluncurkan produk baru namanya Mega Signature Link, dan ini juga berpotensi sehingga harapannya tahun 2022 ada 3 produk andalan ini menjadi kunci buat kita juga membukakan pertumbuhan yang lebih baik di 2021 dari 2021. Jadi kami sangat optimis sih, sangat optimis di 2022 ini. Nah, selain itu juga kita ada beberapa paket asuransi yang kami punyai, yaitu paket penyakit kritis. Nah, ini juga trennya meningkat, banyak diminati terutama di masa pandemik dan juga dengan kemudahan akses karena kami menjualnya melalui digital, melalui apps atau web gitu. Oke. Jadi kami juga dengan sejalan dengan itu inovasinya juga terus ditingkatkan sih, inovasi keuangan digital dan layanan digitalnya juga kita naikkan dengan adanya kita ada Meli Chatbot. Jadi Oke. nasabah itu bisa menghubungi kami secara terus-menerus sih, Iya. nggak hanya melalui customer service saja, tapi juga Mhm. melalui chatbot.